Kewarganegaraan. Bagaimana kabarnya? Semoga selalu semangat dan selalu sehat untuk menjalani pembelajaran hari ini. Ya, anak-anak, hari ini kita akan membahas mengenai kedudukan dan makna pembukaan Undang-Undang Dasar serta hubungannya dengan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Nah, sebelum kita mulai belajar, lebih baik kita berdoa terlebih dahulu dengan membaca surat Al-Fatihah di dalam hati. Berdoa, Ibu persilahkan. Ya, berdoa selesai. Nah, selanjutnya sebelum kita masuk ke pembelajaran, kita lihat terlebih dahulu tujuan pembelajaran kita hari ini. Ya, baik anak-anak. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah satu, kalian harus mampu memahami makna dan kedudukan pembukaan Undang-Undang Dasar. Yang kedua, kalian harus mampu memahami hubungan antara pembukaan Undang-Undang Dasar dengan teks Proklamasi Kemerdekaan. Baik, kita masuk ke pembelajaran pertama mengenai materi tentang makna dan kedudukan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Silakan disimak di slide berikutnya. Iya, anak-anak, sebelum kita masuk ke slide berikutnya, silahkan diamati dulu gambar di samping. Nah, gambar di samping merupakan teks dari pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan makna dan kedudukan Undang-Undang Dasar. Undang-Undang Dasar merupakan sebagian hukum dasar yang tertulis. Sebagai hukum dasar, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia merupakan sumber hukum bagi peraturan perundang-undangan dan merupakan hukum tertinggi dalam tata urutan peraturan perundang-undangan. Amati gambar yang di samping. Nah, di sini dijelaskan bahwa pembukaan Undang-Undang Dasar memiliki hubungan yang erat dengan proklamasi. Pembukaan juga membuat kaidah-kaidah fundamental bagi penyelenggara negara. Ya, anak-anak, tadi sudah dijelaskan mengenai makna dan kedudukan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ya, bahwa pembukaan Undang-Undang Dasar itu merupakan bagian terpenting dari Undang-Undang Dasar. Dan di pembukaan Undang-Undang Dasar pun terdapat Pancasila di paragraf keempat. Ya, jadi kedudukannya pembukaan Undang-Undang Dasar itu merupakan sumber hukum tertulis yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Nah, selanjutnya kita harus mengetahui juga struktur yang ada di dalam Undang-Undang Dasar, sama sepertinya tubuh kita. Terdiri dari bagian kepala, tubuh, dan kaki. Begitupun dengan Undang-Undang Dasar. Undang-Undang Dasar juga memiliki sistematikanya tersendiri. Mari kita simak ya. Sistematika Undang-Undang Dasar sebelum amandemen dan sesudah amandemen. Ya, anak-anak silakan dilihat di samping. Nah, di samping ini adalah sistematika Undang-Undang Dasar sebelum diamandemen, yaitu terdiri dari pembukaan, yang kedua pasal-pasal, dan yang ketiga adalah penjelasan. Ya, struktur Undang-Undang Dasar setelah amandemen hanya terdiri dari dua bagian saja, yaitu pembukaan dan isi yang berupa pasal per pasal. Ya, baik, sekarang kita masuk ke pembahasan kedua mengenai hubungan antara pembukaan Undang-Undang Dasar dengan Proklamasi Kemerdekaan. Mengapa saling terhubung dan apa hubungannya? Nah, kita akan bahas di slide berikut. Hubungan antara proklamasi dan pembukaan Undang-Undang Dasar. 1. Di dalam Undang-Undang Dasar, pernyataan kemerdekaan disebutkan kembali dalam alinea ketiga pembukaan Undang-Undang Dasar. Yang kedua, pembukaan Undang-Undang Dasar ditetapkan bersama dan oleh Presiden dan Wakil Presiden. Pembukaan pada hakikatnya merupakan pernyataan yang lebih rinci dari adanya cita-cita luhur dalam bentuk negara Indonesia.
Dengan demikian, sifat hubungan antara pembukaan Undang-Undang Dasar dan proklamasi dapat diperinci sebagai berikut. Yang pertama, memberikan penjelasan dilaksanakannya proklamasi 17 Agustus. Yang kedua, memberikan penegasan terhadap dilaksanakannya proklamasi 17 Agustus. Yang ketiga, memberikan pertanggungjawaban terhadap dilaksanakannya proklamasi 17 Agustus 1945. Ya, anak-anak, terima kasih untuk pembelajaran hari ini ya. Jadi materi hari ini insya Allah sudah tersampaikan mengenai tentang makna dan kedudukan pembukaan Undang-Undang Dasar serta hubungannya dengan teks proklamasi. Jika ada hal yang ingin ditanyakan, kalian boleh tuliskan pertanyaan kalian di kolom classroom ataupun boleh langsung japri ke WhatsApp Ibu. Ya, untuk tugasnya silakan dikerjakan di LKS, sudah Ibu cantumkan di tugas classroom hari ini. Ya, terima kasih anak-anak untuk hari ini. Mari sama-sama kita mengucapkan hamdalah bersama-sama untuk menutup pembelajaran hari ini. Alhamdulillahirobbilalamin. Insya Allah kita bertemu kembali minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.